warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu datang setiap tahun, tapi pertanyaannya, apakah kita yang benar-benar datang untuk bulan Ramadan? Di tengah hidup yang serba cepat, scroll tanpa henti, notifikasi yang nggak pernah berhenti, dan tekanan hidup yang kadang bikin overthinking, Ramadan hadir seperti pause button dari Allah, sebuah momen untuk berhenti, berpikir, dan kembali. Ramadan bukan cuma soal sahur, buka puasa, atau ngabuburit. Ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan ketika langit seperti lebih dekat dengan bumi. Pertanyaannya, apakah kita masih merasa dekat dengan Al-Quran? Atau justru lebih dekat dengan timeline media sosial? Di episode kali ini, kita nggak cuma mau bahas pahala ritual. Kita mau ngobrol jujur, bagaimana Ramadan bisa menjadi momen upgrade diri. Bagaimana Al-Quran bisa jadi jawaban atas keresahan generasi sekarang. Dan bagaimana caranya biar Ramadan tahun ini bukan cuma lewat, tapi benar-benar mengubah. Mari kita mulai perjalanan ini, karena mungkin Ramadan bukan cuma tentang menahan lapar, tetapi tentang menemukan arah. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Ustadz muda, yaitu Ustadz Aldo Salam. Kepada Ustadz Aldo Salam, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke Ustadz, jadi di ruang gelora ini kita sekarang ada talk show berjudul Gen Z Balik ke Al-Quran. Oke Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan yang udah kita siapkan Ustadz. Kita mau tanyakan pada Ustadznya. Oke, pertanyaan pertama nih Ustadz. Ramadan sering dianggap cuma soal nahan lapar. Sebenarnya upgrade diri seperti apa yang Allah mau dari kita di bulan Ramadan ini Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di awal mula ayat ini Allah menggunakan harfun ya itu untuk memanggil orang-orang yang beriman. Harfun ya digunakan dalam bahasa Arab itu untuk memanggil orang-orang dalam tiga kondisi. Pertama, orangnya jauh. Yang kedua, orangnya menengah. Yang ketiga, orangnya dekat. Jikalau dikaitkan dengan iman, maka seseorang yang dipanggil pada ayat ini adalah semua orang yang memiliki kondisi keimanan bagaimanapun itu. Pertama, mulai orang yang imannya lemah. Yang kedua, imannya mulai menengah. Imannya yang sudah bagus. Upgrading diri yang disampaikan adalah yang punya imannya lemah, insyaallah akan menjadi lebih baik saat dia mau menjalankan Ramadan dengan maksimal. Iman yang sedang-sedang, maka insyaallah akan menjadi jauh lebih baik saat masuk di bulan Ramadan, ditarbiyah, lalu melaksanakan ibadah jauh lebih baik secara maksimal. Dan orang yang sudah bagus keimanannya di luar bulan Ramadan, maka insyaallah dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik saat berada di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, yang intinya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah upgrading diri inilah yang menjadi incaran bulan Ramadan untuk semua orang dengan kadar imannya masing-masing. Insyaallah. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kenapa sih Ramadan disebut bulan Al-Quran Ustaz? Kalau kita cuma baca tanpa paham, tetap dapat impact-nya gak sih? Kenapa bulan Ramadan dijadikan Syahrul Quran? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang mulia itu karena Al-Quran turun di dalamnya. Nabi Muhammad menjadi pribadi yang mulia karena mukjizatnya Al-Quranul Karim. Maka seseorang yang bersama dengan Al-Quran, insyaallah beliau akan mulia. Apakah kita akan mendapatkan impact saat kita membaca Al-Quran tapi kita belum tahu nih maknanya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan baca Al-Quran itu kita akan banyak mengingat Allah. Maka orang-orang yang banyak mengingat Allah, impact di dalam kehidupannya adalah impact yang dicari semua orang selama ini. Bahkan orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan mencari ini. Apa itu? Ketenangan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran walaupun dia belum mengerti apa yang ia baca, impact yang dicari pertama kali di dalam kehidupannya saat membaca Al-Quran adalah ketenangan.
Insya Allah orang yang membaca, orang yang terus kemudian memahami, apalagi sampai mengamalkan, impactnya akan jauh lebih tinggi. Bukan hanya ketenangan, tapi menjadi ahli Al-Quran. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Di era TikTok dan scroll tanpa henti, gimana caranya biar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dibandingkan dengan notifikasi HP Ustaz? Kita harus tahu apa sih keuntungan dari membersamai Al-Quran. Ya. Kita pengen mengamalkan sedekah, maka cari tahu apa itu yang kita dapatkan dari beramal sedekah. Kita pengen beramal sholat taubat misalnya, kita harus tahu bahwa Rasulullah sampaikan orang yang mengambil wudhu lalu kemudian sholat 2 rakaat lalu memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ya. Itu dari keuntungan orang-orang yang melaksanakan sholat taubat. Nah sekarang sama, saat kita ingin memotivasi diri, jauh lebih hebat kita membaca Al-Quran ketimbang bersama dengan HP. Maka kita harus mendapatkan keuntungan lebih, dan kita harus tahu manfaat lebih dari bersama Al-Quran itu ketimbang dengan HP kita. Kalau nggak ketemu, maka HP tidak akan bisa dikalahkan. Notifikasi HP akan terus memanggil kita. Nah, apa itu keuntungan bersama dengan Al-Quran? Banyak banget. Bahkan itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita bersama dengan HP. Ya, kita tahu orang yang bersama dengan Al-Quran, insyaallah lisannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, fikirannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bersama dengan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu yang menjaga dia. Seakan-akan Al-Quran itu yang menjadi tameng buat dia dari segala sesuatu yang buruk. Keuntungannya apalagi? Ya banyak. Insya Allah ini bukan kata manusia, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama dengan Al-Quran, bukan bersama HP ya. Orang yang bersama dengan Al-Quran akan menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Dunianya dijamin, apalagi nanti akhiratnya. Sekarang nggak ada tuh asuransi yang bisa jamin bahagia akhirat, nggak ada. Kalau jamin dunia ada Banyak. banyak. Tapi kalau misalnya bahagia akhirat nggak ada. Hanya Al-Quranul Karim yang bisa menjamin itu semua. Insya Allah. Insya Allah. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Banyak anak muda hidupnya merasa overthinking Ustaz. Oke. Apakah Al-Quran punya jawaban konkret untuk kegerasahan generasi zaman sekarang Ustaz? Dalam surah Al-Insyirah, Iya. fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini jawaban yang bukan dari manusia, tapi jawabannya dari Allah. Nggak ada nih yang namanya kehidupan lepas dari ujian. Orang kalau hidup nggak mau diuji, itu mati aja. Mati aja. Nggak usah jadi orang, nggak usah hidup. Karena berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup jangan mati aja. Gitu. Kenapa? Karena orang yang takut diuji berarti dia tak menginginkan kehidupan. Nah, orang yang hidup terus kemudian mendapatkan ujian cenderung overthinking. Ya, maksudnya mau melangkah ke sini takut, melangkah ke sini lagi khawatir, melangkah ke sini banyak banget nih khawatirnya. Kemana-mana negative thinking lah bahasanya. Maka Al-Quran menyampaikan, andai kata pun kamu berjalan ke sana lalu ketemu dengan masalah, kembalikan semua kepada Allah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketemu masalah, cara pertama yang harus kita lakukan, terima dulu masalah itu. Terima dulu Ustaz. Dengan kesabaran. Ini enggak semua orang bisa nerima masalah. Akhirnya apa? Jadi gila. Kebanyakan orang kena masalah, nggak terima dengan masalah itu, overthinking, stres, lalu menjadi gila, keliling pandau. Naudzubillah. Ya, jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang kemudian saat menemukan masalah, kembalikan bahwa permasalahan datangnya dari Allah dan solusi pasti datangnya dari Allah. Maka gimana caranya? Dari peristiwa Isra wal Mi'raj.
Nabi punya permasalahan, lalu kemudian diperjalankan dari Mekah menuju ke Palestina. Palestina Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu menyampaikan segala keluh kesahnya. Dari mana tadi? Yang kehilangan, yang kekurangan, segala macam ujian. Lalu dikadukan, kemudian mendapat solusi dari Allah, dapat hiburan dari Allah. Dan mi'rajnya kita itu adalah salat. Bentangkan sejadahmu, sujudkan jidatmu, ceritakan masalahmu, dan capailah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi itu. Jadi kalau mau overthinking, terserah itu pikiran mau kayak mana. Tapi kembalikan lagi. Jikalau kita takut melangkah, semua permasalahan datang dari Allah, dan kita bisa kembali kepada yang memberikan permasalahan, Allah. Di balik kesulitan, tenang, Allah akan berikan kemudahan. Nah, tapi gimana nih? Banyak orang kemudian nggak dapat mudahnya. Ya, benar. Ustaz, saya mah katanya dibilang di balik kesulitan ada kemudahan. Ya. Tapi kok nggak mudah-mudah sih? Betul. Sulit aja kehidupannya terus, bermasalah aja terus. Mungkin kita tidak mengundang kemudahan itu datang. Gimana cara mengundang kemudahan itu? Nabi sampaikan, Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Mau mudah ditolong sama Allah, maka tolong orang lain. Walaupun kita dalam keadaan sulit, tolong orang yang dalam keadaan masalah, sedangkan kita masih dalam keadaan kesulitan, mungkin dengan menolongnya Allah menolong kita. InsyaAllah orang-orang yang banyak mendorong orang lain, maka hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Bismillah. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, gimana tips biar target khatam itu bukan cuma FOMO Ramadan Ustaz, tapi benar-benar bikin hati berubah Ustaz? Iya, orang banyak sekarang masuk Ramadan yuk khatam yuk gitu ya. Habis itu kalau udah khotam mah di upload ya. Iya, one day one juice dia itu mah planning. Tapi kemudian kenyataannya hanya cerita doang. Ya, kalau misalnya pengen dilakuin, disusun dengan strategis. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kita kan nanti kematiannya, yang sesuainya kematian kita itu sudah berada di kitab Lauhul Mahfuz. Wa may yuridu sawabad dunya nu'tihi minha. Kata Allah, orang yang pengen dunia, maka Allah akan berikan dunianya. Seakan-akan orang yang menyusun A sampai Z untuk kesuksesan hanya dunia, maka nu'tihi minha, ambil kesuksesan itu, Allah kasih. Tapi hati-hati, orang yang ambisius dengan dunia, kata Rasulullah SAW, dia akan kehilangan akhiratnya. Tapi sebaliknya, wa may yuridu sawabal akhirah nu'tihi minha. Orang yang menyusun dengan baik untuk akhiratnya, A sampai Z untuk mengkhatamkan Al-Quran, mau dibacanya habis sholat 4 halaman atau 2 lembar dalam satu hari, berarti ada 5 kali sholat, 2 kali 5 10 lembar. 10 lembar sama dengan dikalikan 4 tadi, dikalikan 2 berarti 20 halaman. Maknanya 1 juz 20 halaman 10 lembar dapat dicapai dalam 5 kali sholat. Ini namanya perencanaan. Selesailah dia 1 hari 1 juz, lalu dalam 30 hari 30 juz khatam Al-Quran di akhir Ramadan. Bukan hanya FOMO-FOMOan, tapi ini saya planningin A sampai Z untuk kemudian capai ini khatamul Quran. Maka insyaallah orang-orang yang kemudian berencana seperti ini, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupannya, yaitu keimanan yang meningkat. Imannya penting. Seseorang mau berangkat ke masjid itu kan iman. Seseorang mau ngaji itu kan iman. Seseorang mau qiyamul lail itu kan iman. Dan iman layaknya HP. Makin low nggak dicas, kita mah bingung. Harus dicari chargernya. Charger nggak ada, usaha supaya apa? Supaya HP itu hidup. Sekarang kita juga, ini badan udah lemah imannya, tapi kemudian mau cari charger, chargernya nggak ada. Usaha dong, cari kajian. Ya, duduk sama orang-orang yang ngaji, sehingga dapatkan ketenangan untuk menjadikan ibadah bukan hanya FOMO,
tapi sebuah target untuk menggapai surganya. Nah, bismillah, insyaallah. Kalau kita merasa iman naik turun banget Ustaz, Oke. apa Ramadan bisa jadi titik balik? Bagaimana cara menjaganya setelah bulan Syawal nanti Ustaz? Nah, tadi kan seperti yang saya bilang ya, iman kadang naik, kadang turun. Pas lagi turun, jadi cari chargernya, ya duduk bersama orang-orang yang ngaji, sama orang yang kajian. Nah, sekarang jaga nih supaya istiqomah sampai nanti di luar Ramadan. Ada ulama yang menyampaikan, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka dia akan diharamkan dari kebaikan lainnya. Seseorang yang tidak bisa melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, sedangkan surga terbuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, maknanya kemudahan untuk beribadah jauh lebih meningkat berada di dalam bulan Ramadan. Tapi nggak bisa beribadah, maka jangan harap di luar bulan Ramadan menjadi pribadi yang mudah beribadah. Karena di dalam bulan yang mudah aja dia nggak mau beribadah. Sama begitu. Kalau di dalam bulan Ramadan ini orang mudah beribadahnya, makin meningkat dan makin bagus keimanan dan ketakwaannya, insyaallah. Mereka yang ditarbiyah selama 30 hari, mulai dari qiyamul lailnya, mulai dari tadarusnya, mulai dari siamnya. Siam itu puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan mata, telinga, ya, tangan, kaki dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dengan kebiasaan ini, ya, dalam penelitian itu ada 28 hari orang melakukan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan tertanam kepadanya. Nah, sedangkan ini 30 hari. Kita laksanakan kebaikan terus menerus, istiqomah. Bukankah Rasulullah sampaikan amalan yang kecil tapi kemudian dilakukan terus menerus jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dengan amalan yang gede tapi sekali-sekali. Berarti apa? Keistiqomahan akan menghantarkan orang di dalam bulan Ramadan, menghantarkannya kepada sesuatu yang lebih indah, lebih baik ibadahnya di luar bulan Ramadan. Bagaimana caranya Ustaz? Maksimalin Ramadannya. Kalau nggak dimaksimalin Ramadannya, ya silakan rasakan akibatnya di luar bulan Ramadan, tak dapat juga maksimalkan ibadahnya. Insyaallah. Bismillah. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Banyak yang merasa jauh dari Al-Quran karena merasa banyak dosa. Apakah Ramadan benar-benar momentum reset total Ustaz? Ya sangat dong. Sangat banget. Ini adalah momentum yang dinanti-nanti, ibaratkan. Jikalau seseorang masuk bulan Ramadan tapi kemudian tak mendapatkan ampunan, tak mendapatkan hidayah, ini bulan mulia. Keistimewaannya berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Bulannya bulan ampunan. Ampunan Allah diberikan begitu luas, jauh bahkan lebih luas daripada bulan-bulan yang lain. Allah jauh lebih dekat kepada hambanya di bulan ini, karena bulan ini istimewa. Kalau di bulan ini kita nggak dapatkan ampunan, ingat kata malaikat Jibril, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Divalidasi, ditanda tangan sertifikat, iya, itu langsung dari Rasulullah dengan ucapan apa? Amin ya rabbal alamin. Didoakan oleh malaikat yang mulia, lalu diaminkan oleh manusia yang mulia. Ini bukan main-main doanya. Sehingga kita berusaha di bulan Ramadan ini mereset total, dalam artian permasalahan, dosa, ujian yang ada kita bersihkan semua di bulan Ramadan. Makanya kan Idul Fitri, kita menjadi fitri kembali. Bagi siapa yang memaksimalkan Ramadan. Kalau enggak, ya enggak dapat Idul Fitrinya. Idul Fitri, ya, merayakan kesucian itu. Baliknya seseorang kepada fitrahnya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibundanya, itu adalah mereka yang berjuang di Ramadan, bukan mereka yang menganggap sepele Ramadan. Tidak akan terasa sebuah keindahan, kegembiraan di dalam hati bagi mereka yang hanya memandang sebelah mata Ramadan. Insyaallah. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Kalau Al-Quran turun di bulan Ramadan, kira-kira pesan paling relevan apa Ustaz untuk Gen Z pada hari ini Ustaz? Di dalam bulan Ramadan dan nuzulul Quran,
Ya, yang kemudian menjadikan bulan itu mulia. Ya. Pesan buat Gen Z, kalaulah masuk bulan Ramadan, jadikan momentum ini mencari hidayah sehingga kita bisa hijrah. Salah satu momentumnya perbanyak iktikaf. Karena di momentum iktikaf itu, di sepertiga malam, Allah kan yang sampaikan, Allah turun lebih dekat kepada hambanya dan mengatakan, mana nih hamba-hambaku yang meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Mana nih orang-orang yang mau hijrah, sampaikan hijrahnya, maka aku akan permudah. Maka orang-orang yang mengejar iktikaf untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar, baik itu di malam 21 sampai ke malam 30, bebas ya. Mau diganjilnya aja silakan, mau di awal-awalnya juga silakan, tapi lebih baik semuanya. Ya. Agar apa? Agar seseorang tersebut mendapatkan sesuatu yang tak terduga-duga. Ibaratkan kita ingin membeli sesuatu agar mendapatkan hadiah tertentu. Karena kita berusaha mendapatkan hadiah itu, kita mungkin mau borong makanan itu untuk mendapatkan hadiahnya. Ya. Orang mas sekarang kayak kolektor itu, mau ya kayak kolektor Pokemon, antum tahu ya. Nah, untuk mendapatkan kartu goldnya atau kartu legendarisnya itu, mereka rela memberi berbox-box kartu Pokemon. Untuk dapatkan apa? Satu tadi, jackpot. Sedangkan kita nih di bulan Ramadan cuman 10 hari dibilang sama Rasulullah SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana tidak tahu nih apakah di malam 21 atau di malam 30. Tapi intinya jikalau dapat itu, maka akan jauh lebih baik daripada beribadah 83 tahun namanya. 1000 tahun. Ya. 1000 bulan, mohon maaf ya. Lalu kemudian saat kita mendapatkan tadi kemuliaan 1000 bulan, kita juga berusaha mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berusaha hijrah setelah dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah orang-orang yang kembali kepada rahmatnya Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, pulang dia kepada kasih sayangnya Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Setelah dia balik ke rahmatnya Allah, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Maka Gen Z tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Gen Z tidak ada waktu lagi untuk bermain. Gen Z ini waktunya berhijrah, segera menggapai hidayah. Karena apa? Karena kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan kematian, untuk kemudian lebih dekat mana kita? Lebih dekat dengan kematian dalam keadaan maksiat, atau lebih dekat dengan Allah dan bersiap untuk menghadapi kematian? Bismillah, insyaallah. Terima kasih Ustadz atas wejangannya pada hari ini di Ruang Gelora dengan tema Gen Z balik ke Al-Quran. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin ya rabbal pribadi dan alamin. untuk halayak ramai. Siap, insyaallah khairan nas yanfa'ul linnas. Dimanapun caranya, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena kebermanfaat akan kembali kepada kita untuk kemudahan hidup kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Ya. Ramadan pelan-pelan akan pergi. Malam-malamnya yang tenang, sahur yang setengah sadar, tilawah yang kadang tertatih, semua akan jadi kenangan. Tapi pertanyaan sederhana, apakah perubahan kita ikut pergi? Atau justru baru mulai tumbuh? Ramadan bukan garis finish, ia adalah titik start. Start untuk lebih sadar, lebih tenang, lebih dekat dengan Al-Quran, bukan cuma dibaca saat Ramadan, tapi dijadikan kompas hidup setelahnya. Kalau Ramadan kemarin kita masih banyak yang bolong, masih sering lalai, itu bukan alasan untuk menyerah, justru itu alasan untuk terus belajar. Karena hijrah itu proses, bukan kompetisi. Semoga setelah obrolan ini kita nggak cuma pulang dengan wawasan, tapi pulang dengan niat. Niat untuk lebih jujur pada diri sendiri, niat untuk lebih sering membuka Al-Quran sebelum membuka media sosial. Niat menjaga ruh Ramadan sepanjang tahun. Karena pada akhirnya Ramadan boleh selesai, tapi perjalanan kita menuju versi terbaik diri kita belum. Dan semoga belum akan berhenti.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.